Oke, ya seperti opening lainnya, saya selalu memulainya biasanya dengan oke. Nggak tahu, mungkin lebih nyaman dengan itu. Oke, hari ini saya mau bahas tentang mungkin sudah lewat ya topiknya, maksudnya hangat di perbincangannya itu mungkin sudah lewat, karena terakhir sudah dibahas oleh, bukan sudah dibahas, mungkin sudah diklarifikasi oleh orang yang bertanggung jawab penuh atau bertanggung jawab besar dari hangatnya isu ini, yaitu tentang UKT gitu, kenaikan UKT. Ya mungkin saya bukan bagian dari teman-teman, maksudnya saya bagian dari mahasiswa, tapi saya bukan bagian dari teman-teman yang ngerasain UKT-nya naik 8 kali lipat dan sebagainya, atau mungkin apa ya, iuran pembangunan lah ya istilahnya, uang pangkal yang di luar dari UKT yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa baru yang naik berkali-kali lipat. Tapi ya saya merasa juga punya tanggung jawab untuk memberikan sudut pandang dan apa sebenarnya yang harus dilakukan. Dan juga saya melihat kampus saya, universitas saya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan mengarah ke sana, ataupun akan menjadi salah satu universitas yang menyebalkan mungkin ya. Oke, kita mulai. Salah satu permasalahannya, fundamental masalahnya adalah universitas sudah berbadan hukum gitu kan, PTN, LBH, PTN, ya itulah pokoknya universitas berbadan hukum yang mana diberikan kebebasan oleh kementerian untuk, atau oleh negara diberikan kebebasan untuk mencari pendanaan lain karena sudah tidak disupport 100% gitu. Sedangkan universitas lain yang belum berbadan hukum itu masih disupport penuh. Nah, hal ini yang buat kampus-kampus berpikir, memutar otak untuk mendapatkan dana yang bisa menutupi operasionalnya mereka. Apakah salah? Tentu tidak. Jadi kan kita juga harus berpikir dari sudut pandang teman-teman. Kampus berhak untuk mencari pendanaan. Dalam artian mereka punya tanggung jawab operasional dalam setahun, misal kita anggap saja 100 juta, itu kan ya bukan analogi yang tepat, tetapi kita anggap saja supaya mudah 100 juta. Nah, misal yang diberikan oleh negara adalah 30%-nya, berarti 30 juta doang. Nah, mereka perlu mencari cara untuk mendapatkan 70 jutanya untuk menutupi operasionalnya selama setahun. Dari situlah mereka menaikkan UKT dan sebagainya. Namun dari sisi mahasiswa ini justru memberatkan. Ya tentu saja dong, universitas juga harus tahu bahwa ya menaikkan uang yang dibayarkan oleh mahasiswa ke kampus itu harus memiliki dasar yang jelas. Oke, kebutuhannya memang segini, tapi nggak bisa kebutuhannya segini terus dibagi berapa mahasiswa, berapa klaster mahasiswa, kemudian segini. Nggak bisa gitu juga. Kampus juga harus melihat pendapatan daerah, mungkin pendapatan daerah, rata-rata pendapatan per kapita di daerahnya masing-masing. Apalagi belum tentu, itu pun bahkan belum tentu bisa menjadi dasar, karena bisa saja justru mahasiswanya adalah mayoritas dari luar. Kita anggap misal kayak UGM, saya yakin juga kok mayoritas, mungkin ya saya tidak bisa klaim mayoritas, tapi mungkin banyak mahasiswanya dari luar Jogja gitu kan, atau bahkan di luar Jawa Tengah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena tidak bisa semena-mena bahwa kita butuhnya segini terus dibagi ini akhirnya dapat segini. Kenapa segini? Karena kita butuh untuk membiayai bla 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 bla. Nah ya, dan saya baru saja lihat, mungkin ini juga membuka pikiran ya, videonya Ferry Irwandi, Bang Ferry. Dia bahas soal, maksudnya dia singgung poin sedikit, tujuan perguruan tinggi berbadan hukum itu adalah untuk kebebasan universitas untuk melakukan penelitian ataupun kerjasama ataupun sumbangan dari pihak luar yang bisa didapatkan gitu. Karena kalau masih disupport 100%, mereka tidak bisa mendapatkan itu. Nah,
ini juga yang dari dulu saya kayak pikiran, kenapa sih UKT harus mahal, padahal kampus kan adalah pusat dari penelitian ya. Kita harus mengakui itu, bahwa terutama di kampus-kampus yang memang cukup terkenal ya, kayak mungkin ITB, UGM, UI, pasti banyak penelitian yang bersumber di situ dan penelitian yang cukup bagus dan kredibel. Tapi saya merasa ini justru tidak dinomorsatukan, tapi dinomor sekiankan oleh universitas untuk menjadi pemasukan. Padahal apa ya, sangat penting. Saya pernah kayak ngobrol sama teman saya, bilang harusnya kampus memaksimalkan alat-alat pengujian, alat-alat penelitian yang ada di kampusnya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Jadi tidak hanya dibeban ke mahasiswa. Tentu begini, ya saya tidak tahu ya, ini contoh kecil saja. Di kampus saya itu ada alat uji tarik, dan saya waktu itu saya lagi praktikum, dan ada teknisi atau apa begitu dari Jawa, dari mana saya lupa universitas mana, terus dia kayak bantu ngecek lah, bantu kalibrasi bla bla bla. Terus ada orang dari orang dari dinas atau apa yang sempat bilang alat uji tarik ini di Sulawesi Tengah itu cuma ada berapa gitu, 1 atau 2 atau 3, dan salah satunya di kampus saya. Terus secara kasat mata saya melihat memang setiap hari, ya hampir setiap hari, mungkin dalam sepekan itu lebih dari 1 atau 2 pasti ada yang melakukan uji tarik yang tujuannya adalah untuk proyek. Jadi kan biasanya kalau proyek mereka uji tarik besinya untuk kita tahu kekuatannya. Nah, dilakuin di kampus. Oke, itu poin paling kecil. Kampus saya juga bukan kampus terbaik kok yang punya alat dengan luar biasanya. Ini ambil contoh satu. Nah, mereka kan pasti bayar, industri pasti bayar, tidak mungkin tidak. Nah, pertanyaannya, seberapa besar? Karena saya takut ya, secara pribadi saya takut, tanpa menuduh, dan saya juga agak takut untuk bertanya. Takutnya yang masuk ke universitas justru sedikit gitu. Dan mungkin akan banyak permainan, masuk sekian, ada ke pembohongan data yang masuk, kayak dari sebenarnya dalam sebulan ada 15, tapi yang dilaporkan ke jurusan atau kampus hanya 7-nya tidak dilaporkan, uangnya ya entah kemana gitu. Saya takutnya juga seperti itu. Nah, kampus harus memaksimalkan hal kayak gini untuk jadikan pemasukan gitu. Dan ini baru satu contoh kecil, satu alat gitu, dan alat itu juga ya nggak masalah untuk dipakai itu, karena kita kan praktikum tidak setiap hari. Bahkan dalam satu semester, misal uji tarik itu kan masuk kalau di saya untuk kuliah praktikum material, kalau saya tidak salah ingat, material. Nah, saya material cuma sekali gitu kan, maksudnya satu semester doang. Itu pun satu semesternya hanya 4 pekan kita masuk praktikum. Nah, kita pakainya dalam 4 pekan praktikum, kita pakainya dalam 1 pekan. Berarti dalam setahun ada berapa pekan yang kita tidak pakai sebenarnya. Ya mungkin dipakainya hanya oleh anak-anak, oleh teman-teman yang tugas akhir ataupun jurusan sebelah. Misal saya ada D4 gitu, mereka juga praktik. Nah, mungkin yang pakai itu. Selebihnya itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, sisa bagaimana kampus ataupun pihak universitas memaksimalkan hal-hal seperti itu gitu. Dan jangan iya saya paham pikirannya pasti yang mudah didapat ya dari mahasiswa, karena mahasiswa bakal bayar tiap semester. Tapi tolonglah, maksudnya kita sama-sama punya tujuan, mahasiswa ingin cerdas, dan kami berpatokan pada amanat Undang-Undang Dasar bahwa negara harus mencerdaskan bangsa, dan negara menitipkan itu lewat universitas, lewat para rektor, para dekan, para dosen-dosen yang memiliki posisi untuk bertanggung jawab atas itu. Dan tolonglah untuk tetap punya niat baik, tetap punya niat untuk mengabdi kepada negara. Jangan sampai dibutakan oleh kepentingan pribadi gitu. Karena dari 100 mahasiswa yang berkuliah, belum tentu 100 yang berhasil. Misalnya dari 100 mahasiswa yang kuliah, belum tentu 100-nya berhasil dalam tanda kutip
akademisi ataupun profesional, bisa saja mereka wirausaha ataupun lewat jalur yang lain. Dan itu jangan diperburuk oleh berkurangnya mahasiswa yang berkuliah. Ya, itu mungkin dari saya sudut pandang tentang kenaikan UKT. Saya tidak bahas apa yang harus dilakukan bla bla ya. Saya mulai dari hal kecil yang bisa saya lihat di depan mata saya, terutama di kampus saya. Oke, itu saja. Bye bye.